Di sebuah kota, hiduplah seorang hakim yang terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak adil. Ia seringkali menerima suap dan membuat keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama orang-orang kaya, sambil menindas kaum miskin. Kabar mengenai ketidakadilan ini tersebar luas, dan banyak orang merasa tak berdaya menghadapi kekuasaan sang hakim. Suatu hari, seorang pria bijak bernama Abu Nawas mendengar tentang kelakuan hakim tersebut. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan memiliki cara-cara unik untuk menyingkap kebenaran serta memberikan pelajaran. Ia pun merasa perlu melakukan sesuatu untuk menyadarkan sang hakim. Abu Nawas menyusun rencana. Ia pergi ke pasar dan membeli sebuah kantong besar. Kemudian, ia mengisinya dengan batu-batu besar. Setelah itu, Abu Nawas mengenakan pakaian terbaiknya dan menuju ke rumah hakim. Sesampainya di sana, ia meminta untuk bertemu dengan hakim dengan alasan ingin memberikan hadiah sebagai tanda hormat dan rasa terima kasih atas keadilan yang selama ini hakim berikan. Hakim, yang terkejut dengan kedatangan Abu Nawas, menyambutnya dengan penuh antusias. Hakim itu tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang dihormati di kalangan masyarakat, dan ia merasa bangga bahwa seseorang sepertinya datang untuk menghormatinya. Abu Nawas menyerahkan kantong besar itu kepada hakim dan berkata, "Tuan Hakim, aku datang untuk memberikan hadiah ini sebagai tanda rasa hormatku kepada kebijaksanaan dan keadilanmu yang luar biasa." Hakim tersenyum lebar, merasa tersanjung dengan pujian tersebut. Namun, ketika ia membuka kantong itu, wajahnya berubah marah. Ternyata, kantong itu hanya berisi batu-batu biasa. Hakim merasa dipermalukan dan marah besar. "Apa maksudmu memberikan batu-batu ini sebagai hadiah? Apakah kau datang untuk menghinaku?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuan Hakim, aku tidak bermaksud menghina. Batu-batu ini hanyalah simbol dari keputusan-keputusan yang telah kau buat. Mereka berat, tak berharga, dan hanya membawa beban bagi mereka yang tidak bersalah. Seorang hakim yang bijaksana seharusnya seperti emas, memberikan cahaya dan manfaat bagi orang banyak, namun keputusanmu telah merugikan banyak orang dan menguntungkan segelintir saja." Kata-kata Abu Nawas membuat hakim itu tersadar. Ia terdiam, merenungkan apa yang baru saja dikatakan. Selama ini, ia selalu membanggakan diri sebagai seorang yang berkuasa dan tak tersentuh, namun kini ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kekuasaannya telah digunakan dengan cara yang salah. Hakim itu akhirnya berbicara dengan suara rendah, "Kau benar, Abu Nawas. Selama ini aku telah salah. Keputusan-keputusanku tidak adil dan hanya membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Terima kasih telah membuka mataku." Menyadari kesalahannya, hakim itu berjanji untuk memperbaiki diri dan memimpin dengan keadilan. Ia mulai meninjau kembali keputusan-keputusan yang telah ia buat dan mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirugikan. Kisah ini segera tersebar luas di seluruh kota, dan orang-orang merasa lega karena keadilan akhirnya kembali ditegakkan. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, telah berhasil menyadarkan seorang pemimpin yang salah jalan. Kisah ini menjadi bukti bahwa kebenaran dan keadilan dapat diperjuangkan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Hakim tersebut kemudian dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, dan kota itu pun kembali damai dan tenteram.